Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur perdagangan pelayaran internasional. Merupakan lokasi yang sangat strategis sehingga menyebabkan Kerajaan Aceh sebagai kerajaan Islam mengalami kejayaan. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaan yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan Kerajaan Aceh mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi Kerajaan Aceh. Letak Aceh Darussalam yang strategis menyebabkan perdagangan maju pesat, menjadikan Aceh Darussalam semakin makmur. Setelah dapat menaklukkan Petir yang kaya akan lada putih, Aceh Darussalam makin bertambah makmur. Dengan kekayaannya melimpah, Aceh Darussalam mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Sumber pemasukan utama Kerajaan Aceh Darussalam adalah lada dan emas. Mata pencaharian utama penduduk Aceh Darussalam adalah bidang perdagangan, terutama perdagangan lada dan emas. Selain berdagang, rakyat Aceh Darussalam juga menggantungkan diri pada sektor kelautan dan pertanian. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalan dagang internasional. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Aspek sosial budaya Kerajaan Aceh. Dari sisi kehidupan sosial budaya, masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka, Malaysia. Kemiripan tersebut dapat kita lihat dari aspek bahasa yang digunakan. Sementara, dalam aspek kehidupan sosial budaya, masyarakat Pasai juga mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya masyarakat Malaka. Ketika terjadi kelahiran anak, maka selalu diadakan upacara kelahiran anak dan prosesi dan segala hal terkait dengan upacara tersebut. Demikian juga ketika masyarakat mempunyai hajat mengadakan pesta perkawinan, maka adat dan budaya yang mereka terapkan ada satu kemiripan dengan pesta yang diterapkan di Malaka. Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka upacara kematian yang mereka selenggarakan identik dengan upacara yang dilaksanakan di Malaka. Kemiripan yang terjadi di antara mereka sangat mempermudah penerimaan agama di Islam di Malaka. Selanjutnya, keakraban di antara masyarakat Pasai dan Malaka semakin terbina ketika hubungan tersebut dipererat dengan adanya pernikahan antara putri kerajaan Pasai dengan Raja Malaka. Karena termasuk kerajaan Islam, maka gaya hidup dan keadaan sosial masyarakat pun kental dengan nilai-nilai Islam. Hukum yang dijalankan di kerajaan ini adalah hukum Islam. Pada pelaksanaannya, ditemukan banyak kemiripan antara kehidupan di sini dengan kehidupan masyarakat di Mesir maupun di Arab. Daerah Aceh mendapat julukan Serambi Mekah karena sistem kehidupan ada di sana, terutama kehidupan sosial, banyak ditemukan persamaan dengan sistem kehidupan yang ada di daerah Arab. Peninggalan budaya dari kerajaan ini banyak ditemukan, mengingat kerajaan Samudra Pasai memiliki masyarakat yang banyak terjun di dunia maritim. Selanjutnya, penemuan-penemuan makam-makam raja yang pernah menjadi pemimpin di Samudra Pasai. Aspek politik Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar, secara perlahan Aceh Darussalam berkembang menjadi kerajaan yang kuat. Ia mengembangkan dan memperkuat angkatan perang. Hubungan diplomatik dengan luar negeri mulai dijalankan, misalnya dengan negara Islam di Timur Tengah. Hubungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan politik dan memajukan hubungan perdagangan. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar juga mengirim utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. Dengan kekuatan militer yang besar,
Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Kahar mulai meluaskan kekuasaannya. Beberapa kerajaan di lingkungan Aceh satu persatu ditaklukkan, seperti kerajaan Babat, Aru, dan Barat. Untuk mencapai kebesaran kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Selanjutnya itu, Kerajaan Aceh melakukan pendudukan terhadap daerah-daerah seperti Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Sehingga di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Pada masa kekuasaan, terdapat dua orang ahli tasawuf yang terkenal di Aceh, yaitu Syekh Samsudin bin Abdullah As-Samatrani dan Syekh Ibrahim Asy-Syamsi. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tahta kerajaan Aceh diganti oleh menantunya Sultan Iskandar Thani. Masa kemunduran kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1030, tidak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Di bawah Sultan Iskandar Thani, sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda, kemunduran itu mulai terasa dan terlebih lagi setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani. Kemunduran Aceh semakin dirasakan dengan adanya beberapa faktor. Pertama, makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing, Deli, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. 2. Adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. 3. Timbulnya pertikaian terus-menerus di Aceh antar golongan bangsawan dan pertikaian antar golongan agama karena perbedaan aliran agama. 4. Daerah kekuasaan banyak yang melepas diri seperti Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, dan Siak. Kekuasaan Aceh akhirnya jatuh dan digabungkan sebagai bagian dari negara Hindia Timur Belanda. Sumber sejarah Kerajaan Aceh. Sumber-sumber dari Melayu. 1. Bustan Usalatin, buku jilid 3, bab 13. Ditulis oleh Nuruddin Araniri. Ia adalah seorang intelektual dari Gujarat dan tiba di Aceh pada tanggal 6 Muharram 1047 Hijriah, 31 Mei 1637. Pada tanggal 4 Maret 1638, Nuruddin Araniri diperintahkan oleh Iskandar Thani untuk menyusun karangan yang berjudul Taman Para Sultan, yang berisi tentang agama dan sejarah. Pada bab 13 seluruhnya menceritakan tentang sejarah Aceh. 2. Hikayat Aceh. Hikayat Aceh disusun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tetapi sayangnya pengarangnya tidak diketahui. Hikayat Aceh isinya mengenai kebesaran kerajaan Aceh. Sumber-sumber Cina. Dalam bab 325 dari sejarah dinasti Ming, terdapat keterangan yang menceritakan mengenai keadaan di Yaqi, Aceh, sebagai pewaris Sumendala Samudra dalam Dong Siyakau, penelitian Laut-Laut Timur dan Barat. Karangan Zhang Jie pada tahun 1618 terdapat keterangan mengenai Aceh modern. Sumber-sumber Eropa. A. Frederick de Houtman dan John Davis Cornelis, dua saudara yang berlayar ke Aceh pada tanggal 15 Maret 1598 melalui Pulau Komoro dan Malediva serta berlabuh di depan Aceh pada tanggal 21 Juni 1599. Di Aceh terjadi perkelahian. Dalam peristiwa tersebut, Cornel meninggal dan Frederick dipenjara selama 2 tahun. B. Perutusan Inggris tahun 1602, 1613, 1615. Sir James Lancaster antara 1591 dan 1603 mengarungi samudera dunia dan singgah di Aceh pada bulan Juni 1602 dan meninggalkannya pada bulan November.
Ia membawa surat Ratu Elizabeth. Ia merupakan utusan resmi pertama. Kisahnya diterbitkan oleh Purkes dan diterbitkan kembali oleh Foster pada tahun 1940. Pada tahun 1615, di bawah pimpinan Downton, mencoba membeli lada di Tiku. Sebuah surat dibawanya dari Raja James. Kemudian, Foster yang mengumpulkan bukti perjalanan mereka. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Aceh. Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh setelah Keraton Dalam tidak terselamatkan karena Belanda menyerbu Aceh. Gunungan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 2. Masjid Baitur Rahman. Bangunan ini dibuat oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Terletak tepat di pusat kota Banda Aceh dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Aceh Darussalam. Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata dari Turki ke Aceh. Selanjutnya, Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari Kuningan, di mana meriam ini digunakan untuk mempertahankan Aceh dari penjajah. Benteng Indrapatra. Setelah Hindu, muncul kerajaan Islam yang pada masa keemasan dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, benteng tetap digunakan sebagai basis pertahanan melawan Portugis. Makam Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di tanah Aceh pada 20 September 1636. Beliau merupakan sultan terbesar dalam sejarah kerajaan Kesultanan Aceh.